Bang. Hari ini sidang ditunda nih. Wah, Iya. ya memang hari ini sidang ditunda, tapi kita yakin minggu depan jaksa mampu menghadirkan lah, dan kami juga sudah meminta kepada majelis hakim supaya bisa dihadirkan saksi yang namanya Sinta. Mbak Sinta ini kan kerjanya suster di sana, dan tentunya dia banyak mengetahui, dan kita minta dihadirkan karena itu bagian daripada saksi fakta yang melihat dan mendengar secara langsung. Kalau untuk saksi ahli buat kami sih dihadirkan atau tidak dihadirkan bukan menjadi soal, karena tidak melihat, karena hanya pendapat saja. Tapi kita menginginkan adanya saksi daripada Mbak Sinta ini yang mereka tahu secara mendalam kejadian detik by detik, karena memang hampir 24 jam berada di dalam rumah, dan kita itu harus dihadirkan karena kami yakin dengan dihadirkannya beliau nantinya mampu mengungkap fakta-fakta yang hari ini masih sumir atau masih terselubung gitu loh, belum terungkap secara mendetail gitu. Terakhir kan informasinya hanya 3 saksi ahli. Nah itu kan harapan abang agar diharapkan dihadirkan. Iya, karena tadi dihadirkan hanya satu saksi saja, cuma kita minta untuk seluruh saksi yang berada di dokumen, terutama yang memang melekat dengan si Angel Elga dan mengetahui, dia melihat, mendengar secara langsung setiap hari, bahkan itu adalah saksi Sinta yang bekerja di rumah Angel Elga sebagai suster daripada anaknya. Nah tentunya dengan adanya kehadiran ini kita menginginkan ada ungkapan fakta-fakta yang memang lebih nyata, bukan hanya sekedar saksi saksi ahli IT. Buat kami saksi ahli IT sudah barang tentu, paling dia hanya menjelaskan secara teoritis, dan itu pun kami sudah meyakini dari hari ini kita bisa sampaikan bahwa apa yang didasarkan pada IT itu sudah terbantahkan semua, karena bukan saudara Vicky yang melakukan distribusi, bukan saudara Vicky yang melakukan editing, dan bahkan bukan saudara Vicky yang melakukan uploading terhadap program-program televisi tersebut. Bang, jadi bilang saya ini ya bang, dari saksi ahli nggak, Mbak Sinta ini, saksi kunci bisa bilang nggak? Iya, karena kenapa Sinta ini kalau tidak dihadirkan pada akhirnya akan ngambang, karena memang saudari Sinta ini orang yang hampir melekat 24 jam. Kalau boleh dikatakan dia adalah CCTV hidup yang memang melihat. Nah, pertanyaan kami, kenapa jaksa sulit untuk menghadirkan itu? Terkesan sulit untuk menghadirkan, bahkan dari tadi pun tidak dimasukkan saksi yang memang diharapkan hadir oleh jaksa. Dari awal tidak disebutkan, bahkan hanya pihak. Mantap. Makanya kami berharap saksi Sinta ini mampu mengungkap tabir yang selama ini dianggap sebagai oleh Angel Elga ini CCTV dan CCTV. Oke, kami berpendapat persepsi bahwa kalau memang CCTV tidak bisa dihadirkan, berarti CCTV hidup yaitu daripada saudari Sinta harus dihadirkan. Dan pertanyaan kami adalah kenapa jaksa tidak memasukkan Sinta yang memang turut dipanggil? Karena ya ada di dalam BAP, tapi di dalam persidangan tadi bahkan hanya disebutkan hanya tinggal satu saja saksi. Di dalam BAP ada ya? Ada hanya saksi IT saja. Buat kami berarti ada sesuatu gitu loh yang memang tidak diharapkan keterangannya daripada Sinta, hanya berdasarkan BAP, dan tentunya hanya dibacakan. Saya tidak mau, dan kami memohon juga pada pihak penuntut umum mampulah menghadirkan seorang Sinta yang memang masuk ke dalam saksi yang melihat, mendengar secara langsung kejadian, bahkan 2-3 hari, bahkan 1 minggu sebelum kejadian dia tahu apakah Vicky Alman berada di dalam rumah hanya sebatas itu saja, atau memang ternyata ada kegiatan-kegiatan lain yang diketahui. Dan saya yakin kalau memang saksi tidak dihadirkan, dugaan kami adalah ini saksi yang akan merugikan juga pada akhirnya. Merugikan siapa? Merugikan tuntutan daripada Angel Elga. Karena saya yakin dari kejadian-kejadian yang kemarin, saksi akhirnya mengungkapkan fakta-fakta yang sejujurnya. Karena memang mereka semua di bawah sumpah dan kita pertanyakan secara langsung. Ketika memang Sinta tidak mampu dihadirkan, berarti ada apa? Ada tanya-tanya besar dan memang kita curiga kenapa tidak dihadirkan. Oke, ini kan tadi sidang sempat gelap
batas molor gitu kan. Besoknya sidang bakal ditunda sampai jam 3. Ini gimana sih? Jadi terganggu nggak kerjaan itu? Ya, kita harus punya prioritas ya, karena kan kebebasan saya saat ini adalah penangguhan atas kebijaksanaan ketua majelis. Tentunya ada peran besar di balik apapun aktivitas saya, sibuk apapun, saya harus mengutamakan karena sebagai warga negara yang patuh hukum serta saya berkedudukan sebagai seorang terdakwa yang masih berjalan proses persidangan, saya harus mematuhi. Mau jam berapapun, ya paling saya harus mengatur nanti bersama manajemen untuk kegiatan-kegiatan syuting mana yang disesuaikan dengan waktu saya dalam bersidang, dan tentu utama prioritas saya dalam bersidang. Ya. Bang, balik lagi tadi yang Sinta itu bisa diduga yang pembantu yang Buyat itu bukan sih Bang? Bukan, Sinta Asriani itu suster yang bekerja di rumah saksi pelapor itu Angel Elga, yang sempat disebutkan juga bahwa beliau mengurus anak daripada Angel Elga. Jadi kami yakini dari tim kuasa hukum ketika suster itu berada di dalam rumah, artinya dia mengetahui secara utuh aktivitas yang terjadi di dalam rumah itu. Secara utuh pasti dia mengetahui. Mungkin nggak kalau misalnya nggak dihadirkan, abang sendiri yang panggil? Dia jelasin sama Arif. Ya, kalau terkait menghadirkan saksi dalam berkas perkara itu kan bebannya dari jaksa penuntut umum, Mas. Jadi bebannya kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi yang memang diperiksa pada proses penyidikan sebelumnya di kepolisian. Jadi bebannya di jaksa saja. Kita hanya meminta supaya semua saksi yang dalam berkas supaya dihadirkan. Oke ya semuanya. Ada harapan terakhir, Pak Kiki? Ya masih proses lah dalam persidangan. Nanti juga kuasa hukum lebih paham langkah mana yang akan diambil ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.